Anda kembali menyaksikan Inside Politics with Yana Valencia. Seperti biasa, sudah ada 3 panelis yang hadir pada malam hari ini di studio CNN Indonesia untuk berceloteh. Bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini ada Gubernur Banten Andra Soni. Saya sapa dulu. Yang pertama ada Ketua DPRD Banten, Bang Fahmi Hakim. Selamat malam, Bang Fahmi. Malam. Selamat malam, luar biasa. Kemudian yang di tengah ini ada Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Faiz Nabawi Mulya. Selamat malam, Faiz. Selamat malam, Kak. Terima kasih sudah datang. Dan juga yang terakhir ada founder lembaga survei Kedai Kopi, Bang Hendri Satrio, atau yang biasa kita sapa Bang Hensat. Selamat malam, Bang Hensat. Selamat malam, Diana. Selamat malam, Bang Fahmi. Hai, Pak Gubernur. Selamat malam. Lagi-lagi saya menjadi yang tercantik ya di studio ini ya, karena narasumbernya laki-laki semua. Oke, saya mau langsung ke panelis, mungkin ke Bang Hensat dulu ya. Boleh. Ke Bang Hensat ini saya mau tanya dulu soal mungkin persona ataupun impresi Anda ketika mendengar Andra Soni itu sosoknya seperti apa? Satu anak buah Dasko. Oke, langsung disebut. Sufmi Dasko Ahmad. Lalu? Ya, yang kedua melenting ya, beruntung. Kalau bahasanya Mas Pacul. Korea melenting. Ya, yang kemudian yang ketiga sosok yang harusnya berhasil membawa Banten ya. Karena kan lama sebagai anggota DPRD. Hanya boleh langsung nanya nggak? Boleh Bang, silakan. Saya penasaran Pak Gubernur, itu komunikasi sama Pak Wakil Gubernur tuh gimana ya? Kelihatannya Pak Wakil Gubernur tuh sering banget melontarkan kalimat-kalimat kontroversial, misalnya tentang titipan. Biasa itu titipan-titipan siswa tuh, atau kemudian udah itu saya pecat-pecat aja lah gitu ya, kira-kira. Seperti ingin juga mendapatkan panggung nomor 1 di Banten gitu. Oke. Gimana tuh Pak? Jadi balapan ya Bang ya? Iya. 01 sama 02 nih yang mana nih? Boleh langsung dijawab Bang Andra, silakan. Ya, Bang Hersat langsung nanya gitu ya. Iya, langsung memang pada Jadi, dagingnya. sebelum kesini, saya sebenarnya baru selesai diskusi dengan Wakil. Jadi saya dengan Pak Wakil sama-sama paham lah tentang konstitusi. Oke. Ya, tentang konstitusi bahwa kepala daerah itu memiliki wakil. Jadi sampai di tahap sana saya meyakini bahwa wakil saya juga paham itu dan kami bekerja sesuai dengan tema yang kami bawa ya, yang sedang kami ajukan ke Kemendagri yaitu RPJMD yang harusnya tanggal 20 ini harus selesai. Tapi sebulan yang lalu kami telah selesai bersepakat. Saya dengan wakil gubernur artinya eksekutif dengan DPRD sudah sepakat untuk menyusun RPJMD dan sudah kita ajukan. Jadi saat ditanya tadi apakah itu offside dan sebagainya, kalau di ranah publik tentu kita bisa menerjemahkan banyak hal. Tapi di dalam rapat-rapat khusus atau rapat-rapat resmi, semua berjalan sesuai dengan koridornya. Tapi Abang negur nggak Bang, Pak Dimyati? Soal menegur tidak Pak Dimyati soal mungkin hal-hal yang dirasa membuat riuh publik begitu seperti yang tadi disampaikan Bang Hensat. Iya, soal riuh itu kan titipan. persepsi. Kalau Bang Henry kan memang pengamat kan. Artinya kalau saya kan pelaku. Oke. Jadi pemahaman pengamat dengan pelaku pasti berbeda. Oke. Kalau pengamat pasti melihat sesuatu diamati. Oke. Kalau pelaku kami langsung kerja. Oke. Ya, kayak gitu kurang lebih. Oke. Berarti nggak riuh Bang, kayaknya menurut Bang Andra kurang riuh kayaknya pernyataan Pak Dimyati ini ya. Enggak, artinya memang Bang Andra ini sosok yang dewasa dalam politik. Tidak semua hal bisa diungkapkan di publik. Kira-kira gitulah. Masih menyimpan begitu ya. Mungkin belum panas Bang, Enggak, jadi karena belum mimik keluar. aslinya, mimik awalnya itu kan kaget itu, waduh ditanya tentang wapres nih. Ya kelihatannya bagus lah, ini luar biasa juga. Jadi sebagai sosok politisi ya memang harus begitu. Melindungi yang perlu dilindungi sementara waktu. Oke, nah ini saya mau langsung oper deh ke yang terus bekerja sama begitu selama 6 bulan terakhir dengan gubernur dan juga wakil gubernur yang tadi kita bicarakan begitu ya. Bang Fahmi silakan, bagaimana sebenarnya 6 bulan bekerja ini pasangan Andra Soni dan juga Dimetri Natakusuma? Ya Mbak Dian, hari ini bahwa 6 bulan sudah dari pelantikan Pak Gubernur bekerja. Beliau ini kan salah satu orang penyabar dan pekerja keras dan tulus. Karena 6 bulan ini saya lihat betul-betul turun ke masyarakat. 8 kabupaten kota dalam rangka mensosialisasikan dan langsung terjun ke masyarakat untuk membangun Banten. Dan implementasinya kemarin
dilakukan pada proses produk hukum yang namanya RPJMD. Nah, saya dengan gubernur dan DPRD sudah menyelesaikan RPJMD dan juga kita sudah kuatkan juga sesuai dengan fungsi kami di lembaga DPRD bahwa DPRD sesuai dengan Undang-Undang 32 adalah sebagai penyelenggara pemerintahan. Kami memiliki 3 fungsi, dari fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan juga fungsi pengawasan. Dari fungsi ini tentu kemarin kita sudah rampungkan RPJMD bagaimana untuk Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. Dan hari ini banyak program-program Bang Andra tentunya Pak Gubernur yang sudah diluncurkan di pemerintah daerah, khususnya di masyarakat kaitan dengan Bang Andra. Kedua untuk sekolah gratis, ketiga untuk menangani proses pemberdayaan desa. Nah, ini salah satu hal yang tentu diharapkan oleh masyarakat bahwa Banten antara Tangerang Raya dan Serang Raya mempunyai hak yang sama dalam rangka mendapatkan proses APBD untuk pembangunan di Provinsi Banten. Oke, sur ini Bang, kena umbang Bang, ya. Nah ini tapi kalau itu hal-hal baiknya, tapi selama 6 bulan ini Anda melihat ada 1 atau 2 hal tidak yang mungkin bisa dikritisi dari cara kerja Bang Andra? Ya, kami mengkritisi sebagai fungsi kontrol tetap kami lakukan. Istilahnya yang pertama kami melihat bahwa hari ini APBD sudah berjalan, di Murni ini sudah 7 bulan. Prognosis ini kami kawal betul bagaimana penyerapan APBD menjadi salah satu bagian dari percepatan pembangunan. Nah, tentunya kami juga sudah menyampaikan, termasuk juga bahwa gubernur memiliki hak dan kewenangan dalam rangka menata proses birokrasi yang namanya OPD. Kami juga sudah sampaikan kepada beliau bahwa penempatan nanti OPD untuk sesuai dengan kompetensi yang ada. Dan beliau ini kan 5 tahun dengan kami di DPRD, jadi kadang-kadang kami belum bicara sudah belok kiri aja dia udah paham duluan kepada kami. Nah, maka dengan itu saya kira bahwa hari ini kami bersepakat di Provinsi Banten bagaimana proses pembangunan, percepatan pembangunan Provinsi Banten ini bisa berjalan. Dan kami sudah sinergitaskan antara RPJMN dengan RPJMD, 8 Astacita Pak Presiden, dan beliau salah satunya juga sinergitas RPJMD ini sesuai dengan RPJMN. Oke, saya mau beralih deh kalau gitu ke Faiz. Soalnya, kenapa Bang Hensat? Saya mumpung lagi ada ketua DPRD. Iya, apa Bang? Silakan. Ya Bang Hensat. Katanya di Banten mau ada pemekaran, bener nggak? Nah itu, siapa nih yang mau menjawab? DPRD atau Bang Andra dulu nih? Bang Andra dulu kayaknya udah senyum ya. Ya, di Banten itu sudah sampai dengan ampres ya, terkait dengan usulan pemekaran Cilangkahan. Nah, yang paling maju itulah. Namun beberapa tahun belakangan kan ada semacam moratorium, dan sampai hari ini moratorium itu masih berjalan. Masih berjalan. Jadi saya sepakat memang bahwa untuk Lebak dan Pandeglang, karena wilayah begitu luas, pemekaran menjadi salah satu solusi. Namun ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Maka hari ini yang saya lakukan adalah bagaimana supaya Lebak dan Pandeglang ini segera kita maksimalkan pembangunan tadi. Program Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera, yang kemudian hari saat mereka menjadi daerah pemekaran, yang tadinya jalan desa bisa jadi jalan kabupaten. Berarti jawabannya akan ada pemekaran segera atau seperti apa Bang? Saya tidak mungkin bicara yang bukan merupakan kewenangan saya. Terkait pemekaran itu adanya di wilayah pusat, dan pusat pasti punya banyak pertimbangan. Dengan kondisi saat ini fokus pemerintah kepada pembangunan, ya terkait dengan moratorium selama masih belum dicabut, ya berarti belum ada pemekaran. Kita nggak mungkin bisa berdiskusi. Akan dibagi berapa sih Pak Gubernur? Kenapa? Bantennya akan dipecah jadi atau dipekarkan jadi berapa? Yang saya sampaikan di awal Pak Hensat tadi adalah terkait dengan ampres yang udah ada, hanya terkait dengan dua aja. Yaitu Cilangkahan dan 1 di Pandeglang. Berarti tapi dalam waktu dekat masih belum ya Bang, karena moratorium masih berjalan. Ya, undang-undang belum ada. Undang-undangnya belum ada, belum ada Bang Hensat. Penasaran saya. Penasaran. Kenapa Bang? Emang mau terlibat dalam pemekaran atau seperti apa Bang? Karena saya dengar katanya justru pemekarannya lebih nggak adil secara ekonomi. Jadi Tangerang Selatan, Tangerang, Kabupaten Tangerang ini sendiri
Terus yang lain sisanya provinsi sendiri, Cilegon, Pandeglang, Lebak. Yang Tapi tadi udah disebutkan dijawab Pak ya Bang Gubernur. ya, bahwa tadi kalaupun ada pemekaran mungkin bukan di wilayah yang tadi Bang Esa sebutkan ya. Oke, saya mau beralih ke Faiz nih, yang di bagian tengah begitu ya, yang tadi senyum-senyum aja begitu ya. Faiz, saya mau langsung persilakan Anda kalau mau bertanya ataupun menyampaikan kritik kepada Bang Andra Soni. Tapi sebelumnya, sebelum terpilih menjadi Gubernur Banten, saya mau tanya dulu, Faiz sudah tahu belum Bang Andra Soni ini rekam jejaknya di mana dan lain sebagainya? Paling sebetulnya hal yang saya tahu tadi sudah di highlight sama Bang Hensat mungkin ya, terkait soal backgroundnya Bang Andra Soni selaku Ketua DPRD Provinsi juga kalau nggak salah ya Kak. Nah paling itu sih Kak yang hanya cukup saya tahu. Cuma kemenangan beliau di Banten ya cukup fantastis sih menurut saya karena Cukup bisa, plot twist ya menurut iya, Faiz betul, ya. Kak, betul Kak. Cuma sebetulnya hal yang ingin saya coba highlight karena mungkin studi keilmuan saya terkait keplanologian atau mungkin saya dari jurusan tata kota, saya coba membahas dan membedah dari sisi bagaimana Bapak Andra Soni hari ini bisa menjawab tantangan di Banten ini kan terkenal dengan ketimpangan wilayah yang sangat jelas gitu Pak, antara Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang. Kota Pandeglang gitu dengan Tangerang dan Tangerang Selatan gitu Kak. Dari IPM aja udah kelihatan banget di Kota Tangerang dan di Tangerang Selatan senilai 83, sedangkan di Lebak dan juga tadi dari Kota Pandeglang itu 65 sampai 68%. Nah, bagaimana Bapak menjawab tantangan tersebut? Lalu yang kedua, saya melihat dari konteks kewilayahan gitu Kak. Sebetulnya kan permasalahan di Banten atau mungkin di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah konektivitas antara wilayah-wilayah di sekitarnya gitu. Bagaimana sistem transportasi itu berjalan dan seterusnya. Kalau kita lihat di DKI ada Transjakarta, MRT, BRT dan seterusnya gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa Banten ini tidak serius terhadap moratorium atau mungkin sistem transportasi yang ada. Mungkin boleh dijawab di sini sekaligus mungkin masyarakat publik bisa menilai gitu Pak. Sama yang terakhir, ditahan dulu aja Faiz, tahan dulu, sabar dulu, biar Bang Andra nggak bingung nanti jawabannya nih ya. Bang Andra tadi diklaim bahwa ini kayaknya Banten nggak serius nih untuk membenahi sistem transportasi dan juga ketimpangannya. Silakan jawab Bang. Sebagai warga Banten tentu kita berharap sebenarnya transportasi massal itu bisa kita wujudkan di Banten. Tapi tentu membandingkan dengan daerah khusus Jakarta, lagi-lagi pemerintahan itu ada yang namanya APBD. Jadi APBD Provinsi Banten dengan APBD daerah khusus Jakarta sangat berbeda. Tapi ini kesempatan bagi kami karena Jakarta APBD-nya kuat dan kemudian kami sebagai daerah penyangga ibu kota, kami telah mengalami banyak kemajuan terkait dengan transportasi massal. Salah satunya adalah pengembangan MRT di dua koridor. Pertama adalah koridor yang di Tangerang Selatan. Kedua adalah koridor di Kota Tangerang sampai dengan Kabupaten Tangerang yang disebut koridor East West. Dan baru saja tadi saya bertemu dengan Direktur MRT. Kita diskusi bagaimana ini bisa terwujud di Banten. Dan bagi saya beberapa hal yang diskusi-diskusi atau rencana-rencana ada yang bisa kita sampaikan kepada publik, ada yang memang tidak tersampaikan bukan karena tidak ada rencana, tapi memang ada rencana ke sana dan itu kan sudah termasuk dalam RPJMN juga. Dan saya punya keyakinan ini insya Allah akan terwujud pada waktunya dan sudah ada kemajuan. Salah satunya adalah sedang ada studi terkait dengan trase, terkait dengan pembiayaan, terkait dengan kelembagaan dan terkait dengan rutenya, lanjutan MRT. Tapi bicara tentang MRT kan nggak mungkin Banten bicara sendiri. Ini harus bicara dengan Mas Pram. Alhamdulillah lampu hijaunya telah disampaikan oleh Mas Pram bahwa Banten butuh Jakarta, Jakarta butuh Banten, dan kemudian transportasi massal dari Banten ke Jakarta, Jakarta ke Banten itu akan berpengaruh terhadap traffic kendaraan di Jakarta. Ya, jadi kami akan serius menggarap ini dan memanfaatkan keterbukaan tangannya Jakarta. Nah tapi ini menarik ya Bang, bicara soal Banten ini pembangunannya kan nggak lepas dari infrastruktur begitu ya. Tapi kita tahu betul ketika kemarin pidato Presiden Prabowo di DPR Nota Keuangan ini porsi infrastruktur rasa-rasanya tidak jadi poin utama kalau dibandingkan dengan
pembacaan nota keuangan era Presiden Joko Widodo, begitu Iya, Presiden iya, ke-7 iya, begitu ya. iya. Apakah Anda merasa ketar-ketir juga dengan pembangunan Saya enggak. infrastruktur daerah Anda? Saya sebelum Pak Prabowo pidato kita sudah tahu trisula pembangunannya. Ya kan, fokus kita adalah sumber daya manusia, ya salah satunya MBG dan sebagainya, karena itu adalah investasi. Ya, kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita masih di 5%, bahkan sempat di bawah 5%. Kita baru saja menghadapi peristiwa COVID dan optimisme yang dibangun oleh Pak Prabowo, dan saya pasti akan ikut itu. Ya, karena saya yakin apa yang beliau cita-citakan kalau kita jalankan sebaik-baiknya, saya yakin ini akan berhasil. Karena saya pernah merasakan bantuan pemerintah untuk pemenuhan gizi waktu saya di Malaysia tahun 83. Setiap minggu saya dapat susu. Dan waktu saya masih SD kelas 6 di Jakarta, saya pernah dapat bantuan makanan bergizi juga, tapi bukan seperti Pak Prabowo. Kalau ini kan komplit ya. Dan kami mengawal terus, karena apa? Kami yakin MBG kalau terlaksana full di Provinsi Banten, itu akan ada 15 triliun uang berputar yang di bawah. Ya, dan kemudian kalau ini betul-betul bisa kami manfaatkan, kami yakin pertumbuhan ekonomi akan maksimal. Alhamdulillah nih, di triwulan 1, triwulan 2 tahun 2025, terlepas soal metode yang digunakan oleh BPS, Provinsi Banten mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Di triwulan 1 kita tumbuh 5,19%. Di triwulan 2 kita tumbuh 5,33%. Tadinya Provinsi Banten adalah pengangguran tertinggi, pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Alhamdulillah, ya saat ini kami turun. Karena apa? Karena salah satu pergerakan ekonomi di bawahnya berjalan. Kemudian rencana terkait dengan ketahanan pangannya juga kami manfaatkan betul, sehingga saat disurvei kami baru saja panen raya dan itu terasa sekali. Dan kemudian juga investasi sebagai daerah hilirisasi, pertumbuhan hilirisasi ditetapkan sebagai pusat hilirisasi. Banten alhamdulillah di semester ini sudah realisasi kurang lebih sekitar 60 triliun, hampir 61 triliun. Jadi menurut Abang warga Banten ini lebih butuh MBG daripada pembangunan infrastruktur? Nah, itu kan terjemahan apa, Ibu aja, ya kan, maksud saya MBG salah satu supporting. Ya, saat ini bisa maksimal, itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat Banten. Gitu. Yang saya highlight tadi adalah program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo tersebut terpotret dari pertumbuhan ekonomi yang saat ini ada. Tapi kami tidak berpuas diri. Tentu banyak hal lain. Salah satu adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia. Pak Prabowo bikin sekolah rakyat. Betul. Kami lakukan juga sekolah gratis. Sekolah gratis untuk SMA, SMK, SKH. Tapi tentu sekolah gratis yang kami sasar ini adalah yang terjangkau oleh pemerintah provinsi dan kemudian para pelaku dunia pendidikan atau sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan yang mau bekerja sama dan sifatnya bukan paksaan, karena ini sifatnya suplemen. Dan alhamdulillah hampir 80.000 anak-anak Banten sekarang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Faiz tadi sudah dijawab ya soal bagaimana rencana transportasi. Ada beberapa rencana yang sudah disampaikan, tapi ada juga yang masih di belakang layar begitu, karena mungkin tidak memberikan ekspektasi juga ya Bang? Atau seperti apa? Ada beberapa rencana yang tidak bisa disampaikan ke publik? Semua yang bisa kita diskusikan itu langsung ke publik. Gitu kan kami harus kaji dimatangkan juga. Dulu. Kami harus kaji juga pembiayaannya mampu apa tidak. Kalau bicara tentang MRT ya, kalau bicara tentang APBD Provinsi Banten tentu tidak akan mampu. Tapi kan kami nggak akan berhenti karena alasan itu. Karena artinya apa? Kami menganggap gitu ya, bahwa Jakarta perlu Banten, Banten perlu Jakarta. Kami bekerja sama tentang pengendalian banjir, kami bekerja sama tentang transportasi, dan kami juga punya rencana untuk bekerja sama juga terkait dengan sampah. Oke, baik, kita akan bicara lebih lanjut soal bagaimana nanti Bang Andra mengkoordinasikan antar daerah ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Inside Politics with Diana Valencia.